Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Allah nyuruh kita sholat, kita melaksanakan sholat. Allah nyuruh puasa, kita melaksanakan puasa. Allah menyuruh kita menuntut ilmu, kita hendaklah menuntut ilmu. Sholat adalah salah satu daripada rukun Islam. Meninggalkan sholat sama saja melakukan dosa besar. Jadi dosa besar itu adalah berbuat zina, berjudi, mabuk-mabukan, dan yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Itu namanya melaksanakan yang Allah larang. Ada juga dosa besar, yaitu meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Tidak bayar zakat, dosa besar. Tidak berpuasa Ramadan, dosa besar. Tidak sholat yang merupakan tiang agama, juga dosa besar. Alhamdulillah di bengkel ini sholat maghribnya diwajibkan. Itu seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Karena sebagian saudara-saudara kita hadirin yang majikannya non muslim mau ibadah susah. Jadi saudara-saudara kita yang muslim ini kalau mau ibadah susah. Ada yang benar-benar dilarang, ada yang disepelekan. Lalu mau ibadah itu harus ngumpet-ngumpet dia baru ibadah, atau dia mencuri waktu biar bisa ibadah. Nah, kita di sini ibadah itu difasilitasi dengan mudah, bahkan disuruh. Maka ini hendaklah kita manfaatkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Maghrib kita tunaikan dengan baik, dengan keikhlasan, tidak dengan keterpaksaan. Lalu sholat isya meskipun gak disuruh kita laksanakan. Sholat subuh meskipun berat, ngantuk, malamnya baru kerja, kita bangun. Nanti tidur lagi gak jadinya salah. Meskipun tidur subuh itu makruh, tapi gak jadi masalah. Yang penting sholat subuhnya ditunaikan hadirin sekalian. Insya Allah orang yang sholatnya beres itu muamalahnya beres. Tanda ibadah benar, akhlaknya benar. Tanda ibadahnya berhasil, sesama manusianya baik. Itu tanda ibadahnya benar hadirin sekalian. Ada orang sholat bagus, lalu sesama teman, sesama tetangga saling bermusuhan, maka ini indikasi ibadahnya tidak benar hadirin sekalian. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang Islam lain selamat dari lisan dan tangannya. Orang Islam itu adalah orang yang tangan dan lisannya tidak mengganggu orang lain. Nah, itu namanya orang Islam menurut hadis tadi hadirin sekalian. Jadi lisan dijaga tidak menyakiti orang lain, tangan dijaga tidak merugikan orang lain. Dan bagaimana kalau kita yang dirugikan hadirin sekalian? Hendaklah kita lapang dada atau memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain adalah bukti orang itu takwa pada Allah.
Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, ya namanya manusia, wajar, sudah saya maafkan. Nah itu namanya ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Sebelum kita baca kitab ini, seperti biasa kita awali dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'allifin dan kita asyna berkatan Abdullah wa tahda rahmah wa nafa'na Allah bi wa amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini, masih halaman 56, baris ketiga dari bawah, baris ketiga dari bawah yang ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana lis-salafi rahimahumullahu. Sungguh para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, semoga Allah merahmati mereka semua, inayatun tamatun, memiliki perhatian besar. Jadi ulama-ulama terdahulu memiliki perhatian besar. Perhatian besar terhadap apa? Biqiraatil Qur'ani, terhadap membaca Al-Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu itu perhatiannya besar terhadap bacaan Al-Quran. Mereka senang membaca. Senang membacanya itu tiap hari dia baca, hadirin sekalian. Walahum fi dzalika adatun mukhtalifatun. Mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam membaca Al-Quran. Jadi ulama terdahulu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda terhadap membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Kita lihat perbedaannya, hadirin sekalian. Faminhum, maka di antara mereka, man, ada orang, kana yahtimu fi kulli syahrin khutmatan, ada orang yang menghatamkan Al-Quran setiap sebulan sekali, 1 kali khatam. Nah ini minimalnya. Ulama-ulama terdahulu itu menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, hadirin sekalian. Sebulan sekali khatam, sebulan sekali khatam. Kalau sebulan sekali khatam, hadirin sekalian, berarti seharinya 1 juz, hadirin sekalian. Nah kita nggak mampu 1 juz, nggak apa-apa. Yang penting baca Quran. 1 ayat nggak apa-apa, 3 ayat tiap hari tidak apa-apa. Nah ulama-ulama terdahulu itu sebulan sekali khatam, hadirin sekalian. Berarti dia membaca setiap harinya 1 juz, hadirin sekalian. Wa minhum, dan di antara mereka, fi kulli asyri layalin, ada yang khatamnya setiap 10 malam. Maksudnya 10 malam, 10 hari, hadirin sekalian. Tiap 10 hari khatam Quran, tiap 10 hari khatam Quran. Berarti lebih hebat lagi dari yang tadi, hadirin sekalian. Tiap 10 hari dia khatam Quran. Wa fi kulli thamani layalin, dan ada yang setiap 8 malam dia khatam. Tiap 8 malam dia khatam Quran. Berarti maksudnya 8 malam adalah 8 hari. Tiap 8 hari dia khatam Quran.
berarti bacaan Qur'annya lebih banyak dari yang tadi hadirin sekalian. Wa fi kulli sab'in, dan di antara mereka ada yang setiap 7 hari hadirin sekalian, tiap 7 hari hatam Quran. Berarti 7 hari hatam Quran lebih banyak lagi dia membaca hadirin sekalian. Atau seminggu sekali dia hatam Quran. Nah, kita bisa nggak hadirin sekalian seminggu sekali bukan baca Quran tapi hatam Al-Quran. Nah, itu kebiasaan ulama-ulama terdahulu sampai seperti itu hadirin sekalian. Sudah halaman 57. Wa minhum, dan di antara mereka, fi kulli salasin, ada yang setiap 3 hari hatam Al-Quran, tiap 3 hari hatam Al-Quran. Nah, itu perbedaan ulama terdahulu hadirin sekalian. Kebiasaannya berbeda-beda. Ada yang tiap 3 hari dia hatam Quran. Kita lihat lagi, wa minhum, dan di antara mereka, man kana yahtimu, ada yang menghatamkan Al-Quran fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, menghatamkan Al-Quran setiap sehari semalam 1 kali hataman Al-Quran hadirin sekalian. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Tiap sehari semalam atau tiap hari dia hatam Quran, berarti dia rutin, sering, senang membaca sampai tiap hari hatam Quran, hadirin sekalian. Apa sudah selesai hadirin sekalian? Kita lihat lagi keterangannya. Wa khatama ba'duhum, sebagian mereka menghatamkan Al-Quran fil yaumi wal lailati, di dalam sehari semalam, khotamataini, 2 kali hatam hadirin sekalian. 2 kali hatam berarti siang hatam, malam hatam Quran hadirin sekalian. Berarti orang tersebut kerjaannya senang membaca Al-Quran. Dia senang membaca Al-Quran sampai tiap harinya 2 kali. Siang dia baca sampai hatam, malam dia baca lagi sampai hatam, dan itu jadi rutinitas hadirin sekalian. Nah, itu kebiasaan ulama terdahulu. Wa ba'duhum, dan di antara mereka arba'an, ada yang 4 kali hatam hadirin sekalian. 4 kali hatam, 24 jam kali 4 bagi 4 6, tiap 6 jam hadirin sekalian, tiap 6 jam hatam Al-Quran hadirin sekalian, tiap 6 jam hatam Al-Quran, luar biasa. Wantaha, dan selesai, ba'duhum, maksudnya selesai terakhir, ba'duhum, sebagian mereka, ilal khatmi, terhadap bacaan Al-Quran, fil yaumi wal lailati, di dalam sehari semalam, samana khotmatin, 8 kali hatam Al-Quran hadirin sekalian. Jadi ada yang menghatamkan Al-Qurannya sehari semalam 8 kali hadirin sekalian. 8 kali berarti setengahnya lagi, tiap 3 jam dia hatam Quran. Kok bisa? Kita nggak bisa. Dan jangankan kita nggak bisa hadirin sekalian, kalau dilogikakan itu udah nggak masuk akal hadirin sekalian. Baca tartil perlahan, 3 jam hatam, 3 jam hatam, itu berarti Allah sudah kasih anugerah yang luar biasa sampai dia dibebaskan waktu. Dia baca Quran, ternyata orang lain nggak bisa, dia bisa hadirin sekalian. Jadi dia sudah dibebaskan waktu itu sudah dia bebaskan. Ternyata dia sudah hatam Quran, ternyata baru 3 jam hadirin sekalian waktunya. Padahal kalau orang lain atau secara akal itu tidak mungkin cukup hadirin sekalian. Dan waktu kan terserah Allah, Allah yang ngatur hadirin sekalian. Jadi Allah yang ngatur, ini orang mau dibanyakin waktunya, sementara orang lain nggak bisa mengerjakan ini, dia bisa, itu terserah Allah hadirin sekalian. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, orang yang waktunya itu sudah dibebaskan hadirin sekalian. Dia bisa menghatamkan Quran. Kita secepat apapun hadirin sekalian, mau ngebut apapun 3 jam hatam, nggak mungkin bisa. Nah, berarti orang ini sudah yang dibebaskan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau ibadah, ternyata baru jam sekian hadirin sekalian. Dia orang Allah
sudah sangat suka kepada orang tersebut sehingga Allah menginginkan dia ibadah sebanyak mungkin, sementara waktunya ternyata baru 3 jam hadirin sekalian. Nah begitu kurang lebih hadirin sekalian. Dan ada orang-orang yang seperti itu hadirin sekalian. Jadi ada orang yang ibadah, yang menghatamkan Quran sehari semalam 8 kali hadirin sekalian. Sehari semalam 8 kali. Kita mau sengebut apapun itu nggak akan tercapai hadirin sekalian. Berarti ini orang-orang pilihan Allah yang sudah luar biasa hadirin sekalian. Wa kariha, dan memakruhkan ba'duhum, sebagian ulama, al-khatma, menghatamkan Al-Quran fi aqalli, kurang dari min salati ayyamin, 3 hari. Sebagian ulama ada yang memakruhkan kalau hatam Quran jangan kurang dari 3 hari. Batasannya itu 3 hari. Karena kalau 2 hari hatam Quran, 1 hari hatam Quran, itu biasanya tidak memahami. Itu biasanya kebut-kebutan. Maka sebagian ulama ada yang memakruhkan membaca Quran sampai hatam lalu kurang dari 3 hari. Itu sebagian ulama ada yang memakruhkannya hadirin sekalian. Akni, yang saya maksudkan adalah al-mudawamata, terus menerus, ala zalika, atas hal itu. Dia tiap 2 hari hatam Quran. Nah itu ada ulama yang memakruhkan seperti itu hadirin sekalian. Ya kita boro-boro hadirin sekalian. Kita mau baca Quran hatam setahun sekali udah bagus hadirin sekalian. Kita ini orang akhir zaman mau ibadah sudah sangat berat. Nah kita pakai batasan minimal hadirin sekalian. Kita ini yang penting meluangkan waktu baca Quran sehingga setahun hatam 1. Setahun hatam 1 di luar Ramadan hadirin sekalian. Lalu Ramadan karena bulannya Quran, kita coba sebulan hatam Quran hadirin sekalian. Jadi usahakan kita ini Ramadan 1 kali hatam Quran, 11 bulan 1 kali hatam Quran. Usahakan setahun 2 kali hadirin sekalian. Kalau kita mau mencontoh ulama, kita malu hadirin sekalian. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Lah kita setahun 2 kali, masa nggak sempet hadirin sekalian? Itu ngapain aja setahun lama begitu? 2 kali khatam Quran kita nggak bisa hadirin sekalian. Jadi kita coba ini umat akhir zaman minimalnya 11 bulan selain Ramadan 1 kali khatam Quran. Kita istiqomahkan rutin. Lalu Ramadan karena ini bulan istimewa, kita khatamkan 1 khataman. Berarti setahun itu usahakan kita 2 kali khatam hadirin sekalian. Tapi kalau nggak bisa juga, ya minimal jangan ditinggal Al-Quran hadirin sekalian. Ramadan ternyata nggak hatam, ya nggak apa-apa, namanya manusia banyak kesibukannya hadirin sekalian. Jadi usahakan kita tidak meninggalkan Al-Quranul Karim hadirin sekalian. Karena ini amalan yang sangat utama hadirin sekalian. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu, tidak memahami, man qara al-Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, fi aqalla, lebih sedikit, min salasin, dari 3 hari. Nah ini hadis tentang ulama memakruhkan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tidak akan memahami Al-Quran orang yang membaca Qurannya sampai hatam kurang dari 3 hari. Jadi usahakan kita kalau rajin baca Quran, hatamnya tiap 3 hari hadirin sekalian. Tiap 3 hari hatam, tiap 3 hari hatam. Jangan kurang dari 3 hari. 2 hari hatam, 2 hari hatam. Itu biasanya kebut-kebutan dan tidak memahami hadirin sekalian. Nah ini hadisnya tentang makruhnya menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Wayang bagi, dan sebaiknya lisahibil Qur'ani, orang yang membaca Al-Quran, ayyaj'alu, menjadikan lahu Al-Quran itu wirdan, wirid, minal Qur'ani, dari Al-Quran, yaqumu bihi, yang dia laksanakan, fi sholatihi minal laili, di dalam sholat malamnya.
Jadi amalan yang bagus lagi ada hadirin sekalian, yaitu membaca Al-Quran di dalam sholat sampai khatam. Jadi dia tadarusnya di dalam sholat itu lebih utama daripada di luar sholat. Kalau di luar sholat bagus juga, penting juga, tetapi kalau kita bisa melaksanakannya di dalam sholat itu lebih utama dan pahalanya sangat banyak hadirin sekalian. Jadi pahalanya itu sangat banyak kalau kita mengerjakannya di dalam sholat. Kan nggak apal, ya nggak harus apal hadirin sekalian. Bawa Quran sambil diri hadirin sekalian. Jadi kita nggak bersedekap begini, tapi kita dirinya begini sambil baca Quran hadirin sekalian. Di sini sebelah kanan ada meja kecil. Lalu Allahu Akbar, ruku dipegang, sami Allahu liman hamidah, masih dipegang, pegangnya tangan kanan. Lalu sujud Allahu Akbar, ini sambil naruh di meja kecil, lalu sujud. Lalu nanti mau diri, duduk, lalu sujud, lalu mau diri, ini diambil lagi. Lalu baca Al-Fatihah, habis baca Al-Fatihah, baca lagi ini. Nah begitu, jadi dipegang tangan kanan, ada meja kecil di samping kanan. Nah itu seperti itu kurang lebih kalau ingin dipraktekkan membaca Al-Quran di dalam sholat hadirin sekalian. Tentunya sholat sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah cinta kepada Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran allazina wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya arhamar rahimin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.